Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai belajar, kita harus baca doa dulu dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih untuk ketua kelasnya. Oke, masih semangat ya untuk belajar hari ini ya? Masih, suaranya masih kecil lagi. Masih semangat? Sekali, tapi sebelum mulai kita harus ice breaking dulu, tepuk semangat. Tahu dong tepuk semangat seperti apa? Yuk, 1, 2, 3, tepuk semangat. 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 Ternyata sebelah sana masih ada yang lemes, nggak begitu semangat. Oke, sebelum kita langsung ke video pembelajaran, Bu Rini mau praktek dulu. Ada yang tahu nggak kalau misalnya seperti ini prakteknya? Ini apa? Center. Nah, anggap center ini adalah matahari, karena hari ini tuh kita akan belajar tentang tata surya. Tahu ya tata surya? Tahu. Karena sebelumnya kita pernah belajar apa di minggu kemarin? Alam semesta. Alam semesta. Ada hubungannya dengan yang sekarang. Sekarang kita belajar tentang planet, tentang sistem tata surya. Oke, perhatikan yang Bu Rini praktekkan. Anggaplah ini adalah matahari. Ada yang mau coba nggak kalau dekat sama sinar ini rasanya seperti apa? Ayo langsung maju ke depan satu anak. Gak silakan masuk. Ayo Gaharu. Tangannya didekatkan. Apa yang Gaharu rasakan? Panas. Panas. Oke, sekarang Gaharu duduk. Kalau Gaharu di situ tangannya seperti ini, panas atau apa rasanya? Biasa aja atau dingin. Nah, ini adalah contoh matahari sebagai pusat tata surya. Nah, kalau mataharinya ada di sini, buminya dekat di sini, apa yang terjadi sama bumi? Ada yang tahu tidak? Kebakar, terlalu panas, kepanasan. Kita bisa hidup di situ tidak? Tidak. Terus kalau buminya paling jauh ada di sana, rasanya seperti apa? Dingin, kedinginan. Berarti posisi bumi harusnya di mana? Di tengah. Betul, di tengah-tengah. Nah, karena kita ini akan membuat proyek miniatur tata surya, maka kita harus tahu posisi-posisi planet tersebut, terutama bumi ya, biar kita bisa hidup di bumi. Kita mau hidup di Mars enggak? Enggak hidup di Mars ya, kita hidupnya di bumi. Jadi posisi bumi ada di mana? Di tengah-tengah. Untuk mengatur jaraknya, kita nanti akan menghitung skala. Tahu skala? Perbandingan ya. Jadi yang aslinya berapa, kita bikin miniaturnya berapa jaraknya. Oke. Sebelumnya Bu Rini akan memutarkan video pembelajaran. Tapi perhatikan, video ini nanti Bu Rini pause. Pas Bu Rini pause itu ada pertanyaan tentang apa yang tadi kalian dengar dan perhatikan. Jadi setelah di pause nanti ada satu anak yang jawab, ya. Satu anak angkat tangan, Bu, saya tahu jawabannya. Siap? Siap untuk lihat videonya? Siap. Oke, kita mulai. Yang terbintang dan bertanya, sebenarnya ada apa sih di luar sana? Yuk kita jelajahi ruang angkasa dan mengenal sistem tata surya, rumah besar bagi bumi dan teman-temannya. Jadi, sistem tata surya adalah sebuah sistem yang terdiri atas matahari, 8 planet beserta bulannya, serta benda langit lainnya seperti komet, asteroid, dan meteorit. Semua benda ini mengandung matahari loh. Nah, langsung di pause Bu ya, karena Bu Rini pengen tahu. Tadi kalian lihat gambar di sini. Ini pusatnya adalah matahari, bintang terbesar, paling besar daripada planet-planet yang lain, ya kan? Ada 8 planet. Ada planet apa saja? Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Keren. Nah, kalian lihat nggak perputaran mereka itu sangat cepat, ya kan?
Nah, perputaran sangat cepat. Di sini matahari titik di tengah dan diputari sama planet-planet. Kok bisa ya planetnya tidak bertabrakan? Ada yang tahu nggak kenapa? Sebelum ini kasih tahu jawabannya. Kenapa planet tersebut tuh nggak berbenturan gitu antara bumi dan planet-planet lain? Ada Jupiter, ada ini, kenapa nggak tabrakan aja? Ada yang tahu? Karena ada satu gaya tarik terbesar yang dimiliki sama matahari. Gaya gravitasi, betul. Jadi yang dimiliki sama matahari itu adalah gaya gravitasi terbesar di antara planet-planet yang lain. Jadi planet yang lain itu tidak akan jatuh atau bisa jatuh di mataharinya atau malah tidak beraturan dengan planet yang lain. Jadi karena gaya gravitasi tadilah yang mengatur semua lintasannya. Lintasan tersebut namanya adalah orbit. Nah, kalian nanti akan membuat orbit tersebut dengan bahan-bahan tertentu. Apa ya bahannya nanti ya? Oke, kita lanjutkan videonya sebelum berini ya. Nah, mereka berputar mengelilinginya. Perhatikan ya. Tarikan gravitasi. Wah, ciptaan Tuhan sungguh luar biasa ya. Nah, sekarang ayo kita kenalan satu persatu dengan anggota tata surya. Bintang. Bintang merupakan gas panas yang memancarkan cahaya. Bintang yang bisa kita lihat di malam hari terletak sangat jauh dari bumi. Nah, matahari adalah bintang di pesawat tata surya kita. Planet. Planet adalah benda langit yang berputar mengelilingi bintang. Nah, dalam hal ini bintangnya matahari ya. Planet. Oke. Kalian lihat urutan bintangnya. Selain matahari yang paling besar, bintang apa yang paling besar? Planet apa yang paling besar? Yang ada di mana? Jupiter. Jupiter itu besar. Kenapa tidak menarik benda-benda planet-planet yang lain? Kenapa nggak pusatnya di sini saja? Ada yang tahu? Karena gravitasi yang dimiliki planet Jupiter itu tidak sebesar matahari. Betul, jawabnya kenceng dong, masih semangat kan? Ya, jadi nanti kalian akan membuat miniatur mini seperti miniatur tata surya itu seperti ini, ya. Membuat planet-planet seperti ini. Oke, sekarang Bu Rini minta kalian membagi kelompok menjadi 4 kelompok. Ayo, sekarang Bu Rini langsung bagikan kegiatannya hari ini. Oke, sebelum membagi kelompok, Bu Rini mau tanya deh, untuk membuat miniatur yang seperti itu kita membutuhkan apa? Skala. Boleh pakai clay. Terus jaraknya itu diaturnya pakai apa? Skala. Ya, jadi kita nanti akan mengetahui berapa sih skalanya biar jaraknya itu hampir sama atau proporsional dengan yang sebenarnya. Oke? Coba ketuanya kamu satu ya. Ada 2 lembar. Anggap aja ini satu kelompok, ini satu kelompok, ini juga satu kelompok, dan ini juga satu kelompok. Nah, kalian lihat di bagian kegiatan 1. Di kegiatan 1 itu ada skalanya, skala yang digunakan kita nanti untuk membuat proyek. Karena jaraknya antara satu planet dengan planet yang lain itu berbeda, maka kita menggunakan skala. Perhatikan yang bagian kegiatan 1. Skala yang kita tahu, misalnya perbandingan bumi dengan matahari, perbandingan bumi yang asli dengan yang miniatur. Nah, kalau buminya 1 cm, yang miniaturnya, maka yang aslinya berapa? 10.000. Dilihat di situ ada tulisannya tuh. Skalanya 1/10.000. Cara membaginya tahu tidak? Cara membagi skalanya. Berarti kalau misalnya buminya itu 1 cm, kita dibagi 10.000. Misalnya di Merkurius deh, kalian lihat di kolom awal Merkurius ya,
Merkurius kita bagi 10.000 berarti berapa? Merkurius ada berapa itu? 4.879 kilometer jaraknya dari matahari. Nah, ini angka ini kalian bagi menjadi 10.000, dibagi 10.000. Kalau dibagi 10.000 konsepnya gimana? Dihitung dari belakang. Tahu nggak konsepnya? Cara menghitung, bagi. Kalau dibagi nolnya ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Berarti kita hitung dari belakang. 1, 2, 3, 4. Karena udah habis berarti di sini 0, jadi berapa ukuran aslinya? 0,489. 8 koma banyak banget Bu angkanya. Harusnya gimana? Dibulatkan. Udah belajar pembilangan desimal kan? Nah, berarti kalau dibulatkan gimana? Ada yang tahu nggak? 0,4 betul. Jadi dua angka di belakang koma aja, jangan terlalu banyak. 4,9 karena 7 itu lebih dari ini. Nah, kalau 7 itu kalau di bawahnya di sini 4 berarti di sininya berapa? Kalau misalnya 484 berarti di sininya berapa? Dijadikan dua angka 0,48 karena bukan 5. Nanti belajar matematika seperti itu. Oke, selanjutnya kalian tugasnya adalah menghitung skala. Menghitung skala yang ada di situ. Jadi kalian menghitung skala kelompok, diisi di kolom yang hasil perhitungan sentimeter dan hasil perhitungan sentimeter yang jarak dan besarnya. Gitu. Oke, silakan kerjakan tugasnya. Kemudian ini kasih waktu 15 menit. Mancarkan cahaya sendiri. Sambil melihat video ya. Cahaya matahari. Bulan. Bulan adalah satelit alami yang mengapit planet. Bulan tidak memancarkan cahaya sendiri, tapi memantulkan cahayanya dari matahari. Di antara planet Mars dan Jupiter ada namanya sabuk asteroid, tempat berkumpulnya batuan-batuan kecil yang disebut asteroid. Nah, ketika asteroid ini saling bertabrakan, pecahannya disebut meteorit. Kalau meteorit masuk ke atmosfer bumi dan terbakar, kita melihatnya sebagai bintang jatuh. Sementara itu, komet sering disebut bintang berekor. Ekor itu terbentuk karena panas matahari melelehkan es di permukaan komet. Wah, keren. Oke, untuk Burini anggap kalian sudah selesai mengerjakan tugas. Selanjutnya, kalian harus membawa peralatan yang digunakan untuk membuat proyek tata suryanya. Nah, alatnya apa saja? Ada yang tahu? Ada di kedua. Ada apa saja? Bukan ya, nggak ada ya. Styrofoam. Bisa menggunakan ini, lihat di gambarnya paling bawah. Gambar contoh pembuatannya, hasilnya. Di situ ada styrofoam. Terus ada apa lagi? Boleh styrofoam, boleh kardus yang besar. Terus ada bola planetnya, biasanya pakai apa? Hah? Clay boleh, clay bagus, dibentuknya bagus, warnanya juga banyak. Terus selain clay apa? Gabus boleh. Terus apa lagi? Batu. Batu susah ya nyari ukurannya ya, nanti dicek juga susah. Selain itu apa? Bola berukurannya macam-macam, ada yang paling kecil, ada yang paling besar. Tapi lebih enak itu pakai gabus atau styrofoam, dibikin bulat, terus kalian cat dengan cat air. Jadi yang dipakai itu ada papan styrofoam untuk alasnya, terus bola-bola kecil, ada cat air, lem, terus ada kawat untuk apa? Lintasan tadi namanya apa? Orbit. Lintasan di tata surya namanya orbit. Nanti kalian juga membuat lintasannya menggunakan kawat.
Terus mengukur jaraknya itu menggunakan penggaris. Jadi kalian juga harus menyediakan penggaris. Terus apa lagi? Yang terakhir. Yang terakhir adalah yang ditempel di sampingnya itu ada tulisan apa tuh? Nama-nama planet. Ya, nama-nama planet yang di-print kalian tempelkan dan nanti di situ ada barcode kodenya untuk di-scan biar keluar video yang seperti tadi. Ya, itu tugas untuk minggu depan. Oke. Nah, sebelumnya Bu Rini mau tanya deh. Tadi sudah belajar tata surya. Menurut kalian, bagian mana yang paling susah nanti akan dikerjakan di dalam proyek? Menurut kalian, sebelum bikin proyek kayaknya yang susah tuh bagian ini deh, Bu. Mencari tentang planetnya gimana, Bu? Tanyakan apa saja. Ayo. Oh, cari planetnya. Mencari planetnya kalian bisa lewat internet, bisa lewat Google. Misalnya mencari tentang Jupiter, kalian ketik aja Jupiter. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Nanti warnanya itu menggunakan warna apa? Oke, jadi mencari planetnya bisa lewat internet. Terus ada apa lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Selain kawat, ada yang bisa dipakai nggak selain kawat kalau kawatnya susah? Lem, di lem tembak gitu. Bisa aja pakai lem tembak, tapi nanti bentuknya harus bulat gitu. Oke, terus apa lagi? Tali, kalian juga bisa pakai tali. Yang penting dia bisa membentuk bulatan. Mungkin gabungan antara lem dan tali tersebut, ya. Oke, untuk proyeknya, jadi jangan lupa minggu depan membawa bahan-bahan dan kita di sesi berikutnya adalah mengerjakan proyek. Oke, kesimpulan untuk hari ini kita belajar apa saja? Tata surya dan ornamennya, planet-planetnya. Terus tugas selanjutnya membuat proyek tata surya, mini tata surya. Oke, sudah paham semuanya? Sudah. Ya, cukup untuk pelajaran hari ini. Bu Rini harap kalian bisa mempelajari tata surya secara mandiri, dan Bu Rini ada game sebenarnya di video ini, tapi bisa ya. Oke, gamenya kirim di WhatsApp kalian ya. Jadi gamenya kalian bisa mengerjakan mandiri. Game ada di video interaktif dan kalian bisa menggeser-geser ininya, apa namanya? Planetnya. Ya, nanti kalian bisa mengerjakan game tersebut. Nah, skornya kalian tulis di buku kalian. Skornya, misalnya pas mengerjakan nomor 1 itu ada 5 soal. Nomor 1 kalian benar jawabannya, berarti skornya itu 20. Setiap satu soal jawabannya, skornya dapat 20. Nah, kalau untuk 5 soal berarti berapa nilainya? 100. 20 kali 5. Tapi Bu, kalau misalnya saya jawab salah, itu dapat nilai enggak? Enggak, nilainya 0. Nah, itu jujur ya. Jadi Bu Rini untuk mengetes kejujuran kalian. Terus kalau misalnya saya mau ulang lagi bisa nggak? Boleh. Itu untuk latihan, tapi skornya tetap 0 karena tadi menjawab yang pertama salah. Oke, cukup? Cukup. Oke, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf jika Bu Rini ada salah kata. Dan untuk menutup pembelajaran kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah.